Ya, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Indonesia memerlukan impor beras untuk mengantisipasi menurunnya produksi beras akibat kekeringan yang disebabkan cuaca panas ekstrim atau El Nino. Adapun izin impor beras yang akan dilakukan pada tahun ini sebanyak 2 juta ton. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia memang memerlukan impor beras untuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Stok tersebut diperlukan untuk mengantisipasi menurunnya produksi beras akibat kekeringan yang disebabkan cuaca panas ekstrim atau El Nino. Izin impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan sendiri sebanyak 2 juta ton untuk tahun ini. Penugasan impor beras ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Zulkifli Hasan menyebutkan, realisasi impor beras saat ini sudah mencapai 1,3 juta ton dari penugasan 2 juta ton. Pasokan itu sudah masuk ke gudang Perum Bulog sebagai CBP, yang sebagian juga sudah disalurkan ke masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia impor beras 2 juta ton, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Ya, halo, selamat pagi Prof Dwi. Selamat pagi Mas Ras. Ya, salam sehat Prof. Baik. Sehat. Terima kasih ya. atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, El Nino ini ya. Banyak sekali wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan begitu, karena kita tahu juga dalam sebulan lebih bahkan begitu Jakarta dan sekitarnya, remote area pun juga sedang dilanda musim panas terus menerus begitu. Dan bisa dijelaskan terlebih dahulu nih secara mendalam ini Prof, bagaimana sebenarnya dengan kondisi stok pangan nasional di tengah musim kemarau sebagai dampak dari El Nino ini? Nah, sekarang kita lihat dulu dampak El Nino ya. Dampak El Nino terhadap produksi pangan kita. Ya sudah barang tentu yang paling terdampak yang memerlukan air dalam jumlah sangat besar, yaitu beras sudah barang tentu atau padi. Nah, El Nino ini berbeda-beda dampaknya dan tidak selalu selaras. Dalam arti demikian, kalau kategori El Nino-nya lemah, maka penurunan produksinya sedikit, lalu kuat, maka penurunan produksinya tinggi. Tidak demikian, kan? Katakanlah El Nino tahun 2006 itu El Nino kategorinya lemah, tapi penurunan produksi 5,8%. Lalu kemudian El Nino pada tahun 2015 itu tergolong kuat hingga sangat kuat. Penurunan produksinya berapa? Relatif rendah, hanya 0,4%, kan? Nah, lalu kemudian ada lagi El Nino tahun 2019, kategorinya lemah, penurunan produksinya berapa? 7,7%. Jadi kalau dilihat hanya sebatas peristiwa El Nino saja, agak sulit kita menyimpulkan. Kalau lemah misalnya penurunan produksinya sedikit, kalau kuat itu banyak, itu tidak demikian. Nah, lalu bagaimana El Nino tahun 2023 ini? Nah, memang prediksi baik BMKG maupun lembaga-lembaga internasional memang sejak bulan Agustus ini akan terjadi El Nino. Dan itu kemungkinan akan lewat sampai di tahun depan. Jadi itu. Nah, bagaimana perannya atau bagaimana dampaknya? Sudah barang tentu penurunan beras, ya pastilah, itu sudah saya pastikan. Kategorinya sedang El Nino saat ini. Nah, penurunan beras itu berapa? Penurunan produksinya itu kira-kira kalau perkiraan saya itu 5%. Nah, kalau perkiraan BPS, bahkan data resmi ya ini ya yang sudah dikeluarkan BPS, itu kalau dihitung sampai bulan Oktober ya, jadi dari Januari sampai Oktober itu terjadi penurunan produksi 2,35%. Penurunan produksinya dari Januari sampai Oktober dibanding dengan tahun lalu. Nah, sehingga perkiraan BPS untuk penurunan produksi tahun ini ya sekitar 2%. Bahkan USDA meramalkan penurunan produksi beras kita hanya sekitar 1%. Tahun 2023 ini lebih rendah semuanya dibanding perkiraan saya. Ya nanti aja kita lihat yang betul ketika nanti data November, Desember itu sudah betul-betul keluar, dan September, Oktober itu sudah data real. Karena untuk September, Oktober ini, Agustus, September, Oktober terutama ini masih data prognosis. Jadi itu.
Jadi itu Mas, Ya, jadi ya. tidak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan karena memang kecenderungan saat ini itu banyak pihak bahkan pemerintah sendiri Ya. betul-betul begitu menggencarkan bahwa wah ini bahkan di beberapa media wah ini terjadi kiamat pangan dan sebagainya enggak lah. Jadi itu. Baik, baik. Kalau kita lihat dengan penurunan produksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ya, terjadinya ya, El Nino. Tadi Anda katakan 2006 5,8%, 2015 0,4%, 2019 7,7%, dan di tahun ya. 2023 dengan kategori sedang ini turunnya sekitar 2,3%. Nah, Anda melihat bagaimana produksi dari beras nasional ini apakah tidak terganggu dalam artian ini bisa diserapkah oleh pemerintah sendiri atau bagaimana? Karena ada wacana juga kan kita melakukan importasi beras. Ya, yang 2,3% ini dari BPS, Mas. Ya. Berdasarkan data yang sudah mereka kumpulkan dari Januari sampai Oktober 2,35. Kalau perkiraan saya, penurunan produksi tahun itu tuh 5%. Nah, Hmm. apa makna 5%? Maknanya tahun ini Ya. produksi beras kita akan turun 1,5 juta ton. Itu Oke. perkiraan saya. Kalau betul 5% ya, kalau BPS, kalau berdasarkan ramalan BPS ya hanya 750.000 ton. Kalau berdasarkan ramalan USD lebih rendah lagi kan. Hmm. Jadi itu, jadi ya nantilah kita lihat. Tapi saya masih yakin dengan angka yang saya sampaikan, sekitar 5% nanti penurunan tahun ini. Oke, lantas strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu sambil menjaga pasokan dan ketersediaan pangan di dalam negeri? Iya, sudah barang tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, Dan El Nino ini seringkali memang kita campur aduk kan ya. betul. Seolah-olah kekeringan saat ini itu disebabkan hanya oleh El Nino. Padahal kan musim kan ya, musim kemarau saat ini. Oke. Kan? Mulai bulan Mei kemarin itu kita memasuki musim kemarau. Ya. Dan musim kemarau ya setiap tahun juga akan seperti ini, akan terjadi kekeringan di beberapa tempat kan, atau untuk sentra produksi padi mungkin sebagian besar sentra produksi padi mengalami kekeringan kan karena musim kemarau. Nah, sudah barang tentu apakah El Nino ini berperan? Iya, El Nino ini akan berperan juga. Kemungkinan musim kemaraunya ini agak lebih panjang sedikit. Kalau Oke. misalnya kalau sudah itu biasanya sudah musim hujan, Iya. kemungkinan besar belum. Jadi musim hujan mungkin sekitar November Desember nanti. Jadi akan mundur. Oke, oke. Selain itu juga suhu relatif lebih tinggi. Jadi itu Mas. Iya, iya. Nah, Jadi agak berbeda dengan Ya. ya. Prof, ini Menteri Nah, Perdagangan mengatakan bahwa Indonesia memerlukan begitu untuk importasi ya, untuk menjaga cadangan beras pemerintah dan juga mengantisipasi El Nino. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof? Kalau misalnya tadi ada penurunan produksi dari Anda katakan 5%, BPS sekitar ya. 2,35% ini. Ya, ya, untuk itu saya minta pemerintah agak hati-hati juga Hmm. terkait dengan impor. Oke. Jadi gini, karena apa? Karena kalau betul perkiraan BPS ya, yang hanya 2,35% atau 2,5% lah untuk tahun ini, Oke. ya beras yang sudah kita impor ya amat sangat berlebihan lah, kan? Hmm. Karena apa? Kan beras impor tahun lalu, Desember 2022 kan pemerintah memutuskan impor 0,5 juta ton kan ya. Hmm. Dan berasnya kan baru masuk sekitar Februari, Maret, April. Oke. Dan itu sebagian besar sudah digunakan untuk bansos beras. Kan? Oke. Bansos beras itu kan yang total yang sudah disalurkan kan 640.000 ton. Nah lalu di bulan Maret pemerintah di panen raya pemerintah memutuskan impor beras 2 juta ton. Kan? Hmm. Ya karena terkait dengan masalah El Nino ini. Nah kalau betul masuk 2 juta ton dimasukkan semua plus impor tahun lalu 500.000 ton. Nah aduh ya kasihanlah sedulur tani. Beras impor akan masuk 2,5 juta ton tahun ini. Dan kalau tahun ini masuk 2,5 juta ton, Oke. celaka sedulur tani. Karena kita ingat tahun 2018, Ya. 2018 itu impor yang masuk kalau total dengan swasta itu hanya 2,2 juta ton. Tapi dampaknya Mas, tahun 2019, 2020 itu harga di tingkat petani drop. Jadi Oke, ini yang oke. harus dijaga.
Jadi itu yang penting. Kalau saat ini ya Mas ya, kalau beras impor yang sudah masuk itu kalau yang dari stok Bulog itu per 18 Agustus ya, Yep. itu ada 1,39 juta ton kan, 0,39 juta ton. Jadi itu kalau ditambahkan dengan yang sudah disalurkan beras impor ya saat ini Iya, sudah iya. sekitar 1,5 juta ton yang ada Iya. masuk. Jadi itu Nah, sudah amat sangat mencukupi. oke, nah Ya. Prof, ini Bappenas sudah menugaskan BUMN Pangan Bulog untuk menyerap sekitar 2,4 juta ton nih beras dari produksi petani dalam negeri. Nah, ini bagaimana realisasinya nih? Menarik, di satu sisi Menarik. kita mau ada importasi, di satu sisi juga pemerintah menugaskan begitu ya Bulog untuk menyerap Iya, iya, dari iya. gabah ataupun beras petani. Nah, ini bagaimana melihat komposisinya nih? Nah, gini Mas, kan sudah barang tentu Bulog dalam menyerap gabah maupun beras Iya. di tingkat usaha tani itu kan tergantung HPP, Hmm. harga pembelian pemerintah. Harga pembelian pemerintah untuk gabah, saya ambil gabah saja ya contoh Iya. ya. Harga pembelian pemerintah untuk gabah itu 5.000 ditetapkan. Hmm. Nah, tapi saat ini tidak pernah setelah keputusan tersebut dikeluarkan tidak pernah harga gabah kering panen di tingkat petani itu 5.000. Oke. Lalu di atas 5.500. Bahkan saat ini sudah mendekati 6.000 di beberapa sentra produksi di Jawa Timur. Ini kami melakukan pengamatan terus Iya. di tingkat sedulur-sedulur tani kami di AB2TI. Di Jawa Timur itu sudah mendekati 6.000. Di Jawa Barat, di Indramayu, Subang, Kerawang itu sudah mendekati 7.000. Bagaimana Bulog bisa menyerap? Apalagi dalam tempo yang relatif pendek saat ini. Oke. Karena apa? Karena serapan Bulog untuk beras dalam negeri itu baru sekitar 700.000 ton. Oke. Ya. Bahkan mungkin kurang karena catatan kami itu 206.000 ton itu di stok Bulog. Oke, Jadi oke. masih amat sangat rendah serapannya. Baik. Jadi Nah, itu. oke, dengan kondisi seperti ini sebenarnya di masyarakat sudah cukupkah tersedia begitu stok beras begitu untuk menyambut paling tidak di masa musim kemarau panjang El Nino ini sampai dengan akhir tahun, Prof? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Prof, nanti saya izin sampaikan infografis dulu sebentar ya, Prof ya. Siap Mas. Terkait Ya. dengan stok beras nasional, kalau Bulognya 806.000 ton, ID Food-nya 338 ton, Hmm. kemudian kalau di total sekitar 806.682 ton. Ini sumber dari Itu Bappenas. itu tanggal berapa Mas? Nah, sebentar. Aduh, Cin. Di bulan Juli, Prof. Oh, udah 2023. tambah Mas. Iya. Sudah tambah ini saya data terakhir tanggal 18 kemarin. Oh, 18 Agustus yang 1,039 juta. Bukan Mas, kalau Bulog total itu 1,3 juta ton total ya. 1,3 juta ton, oke. 1,3 juta ton itu total sampai tanggal 18. Iya, iya. Terus lalu kemudian di CBP-nya itu 800 apa sebentar ini ada telepon. Ya nggak apa-apa. CBP-nya itu ada 845.000. CBP cadangan beras pemerintah. 800 ya. Itu 845.000, dalam negeri itu 206.000, luar negeri 638. Siap. Itu. Oke, Ya nanti kita bahas Bapak itu. disampaikan Iya, nanti bisa saya betul. revisi ya. Betul, Ya. betul, Prof. Nanti bisa ditambahkan kondisi Ya, terakhirnya. Oke. kondisi terakhir. Nanti saya akan standby.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan stok beras nasional. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk Bulog sendiri sekitar 806.344 ton. Ini data per Juli 2023. Stok ID Food sendiri 338 ton. Kemudian totalnya sekitar 806.682 ton. Stok beras nasional di bulan Juli 2023. Berikutnya, impor beras Indonesia Januari sampai dengan Juli 2023 nilainya sekitar 715,9 juta dolar Amerika atau 10,9 triliun rupiah. Sehingga kalau kita totalkan ada 1,33 juta ton importasinya Januari Juli 2023. Dan selanjutnya, proyeksi produksi beras Indonesia di tahun 2023 Januari Juni 18,4 juta ton, kemudian Juli September 7,24 juta ton, Januari sampai dengan September proyeksinya sekitar 25,64 juta ton. Data dari BPS. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat IPB. Ya, Prof Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kondisi dari stok beras secara nasional lah saat ini sebenarnya bagaimana? Kalau tadi Anda katakan daya serapnya di tingkat petani masih terbatas begitu ya sampai dengan bulan Agustus ini karena HPP-nya yang berbeda ya, di patokan 5.000, kemudian sementara di petani sudah sampai ada yang Rp7.000 begitu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya kondisi realnya begitu ya, Prof? Iya, sudah barang tentu kalau stok berdasarkan serapan dalam negeri itu sudah tidak bisa kita harapkan, kan? Kecuali pemerintah dengan segera mengubah HPP. Dan itu sudah kami sampaikan sejak dulu. Sejak awal kami diminta membantu pemerintah untuk menetapkan HPP. Itu usulan jaringan tani, itu ada 4 jaringan tani besar di jaringan tani kami sendiri, AB2TI, HKTI, KTNA, dan SPI itu mengusulkan 5.400 sampai 5.800 usulan pada saat itu, tapi disetujui oleh pemerintah 5.000. Pas saat itu sudah kami sampaikan ini tidak akan mungkin nyerap, betul kan? Jadi serapan Bulog teramat rendah saat ini, dan untuk mencapai serapan Bulog dalam negeri 2,4 juta ton ya impossible, tidak mungkin sama sekali kita bisa menyerap sampai 2,4 juta ton kan. Jadi itu kalau tadi sudah disampaikan juga data Bulog, ini data Bulog yang terakhir ya Mas ya. Kalau tadi disampaikan bulan Juli, ini data yang bulan 18 Agustus kemarin barusan ya. Berapa stok Bulog itu sudah mencapai 1,3 juta ton. Dari 1,3 juta ton tersebut cadangan beras pemerintah 845.000. Lalu yang berasal dari yang tadi kita diskusikan serapan dalam negeri berapa? Hanya 206.000. Sehingga saat ini stok Bulog didominasi oleh impor. Jadi yang impor dari luar negeri itu 638.000, lalu ada impor yang masih berada di mitra itu sebesar 401.000. Jadi saat ini kalau menurut saya impor mungkin sudah lebih dari 1,5 juta ton. Karena apa? Karena yang sudah didistribusikan untuk bantuan beras itu 640.000. Jadi itu Mas. Lalu terkait dengan produksi, ini data yang terakhir juga Mas ya, untuk produksi dari perhitungan BPS Januari sampai Oktober tahun 2023 itu 27,9 juta ton setara beras ya, dan ini menurun 2,35% dibanding tahun lalu. Jadi itu data sementara. Nah, lantas bagaimana dengan beras yang saat ini diproduksi petani begitu? Kalau memang HPP-nya memiliki perbedaan yang cukup signifikan 5.000 dengan 6.000 ataupun Rp7.000 ini, Prof. Iya, bagi petani sih. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan harga gabah kering panen itu sudah relatif tinggi. Jawa Timur yang harganya yang paling rendah itu sudah mendekati 6.000, Jawa Barat sudah mendekati 7.000. Itu harga yang tertinggi yang pernah dicapai saat ini. Puluhan tahun ini harga yang tertinggi. Sehingga bagi petani sih happy-happy saja. Yang paling penting kan bagaimana pemerintah bisa memenuhi stok. Halo?
stoknya kan. Iya. Tapi tadi dari data yang saya sampaikan, pemerintah itu sudah ton, nah itu akan paling tidak 1 sampai 5, 1,2 sampai. Halo, Iya. halo, Iya, halo Prof. ya, Iya. ya, ya bisa terdengar Mas? Iya, tadi ada sedikit Ya, gangguan jadi kalau Prof. misalnya stok pemerintah, Iya. ya, ya, jadi sekali lagi untuk stok pemerintah, kalau bisa dipertahankan 1,2 sampai 1,5 juta ton itu relatif aman, Mas, sampai akhir tahun. Oke. Jadi itu. Berarti yang penting. tapi dengan kondisi saat ini yang dimiliki oleh Bulog, menurut Anda apakah sudah masuk ke dalam batas aman Halo? untuk kebutuhan nasional? Kalau tidak dikeluarkan ya relatif aman 1,3 juta ton kan. Baik, baik. Jadi Ini kalau dikeluarkan sudah barang tentu tidak digunakan untuk intervensi harga atau relatif aman. oke. Tapi ya sudah barang tentu kan untuk ke depan masih ada beras yang perlu disalurkan itu. Baik, baik. Itu. Oke. Nah, kita akan lihat nanti seberapa kuat begitu Halo? ya daya serap, Halo? kemudian bagaimana produksi dari petaninya sendiri. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Masih membahas terkait dengan importasi beras untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas Pengamat Pangan dari IPB University. Ya, halo Prof, kita akan lanjutkan kembali Prof. Ya, sudah terdengar Mas ya? Baik, clear Prof, aman. Dan lanjut lagi kalau kita bicara mengenai tadi. Untuk menjaga kebutuhan pangan nasional lantas bagaimana? Kita tahu ada beberapa negara yang biasanya juga melakukan pengiriman ataupun eksportasi berasnya ke Indonesia pun sedang menahan diri begitu. Ada India, kemudian Anda melihat apakah ini akan mengganggu juga nanti kebutuhan stok pangan beras di dalam negeri ini Prof? Ya, gangguan sih tidak terlalu ya, karena gini, India itu sangat kecil proporsi kita mengimpor dari India dan Pakistan itu amat sangat kecil. Baik. Proporsi terbesar beras kita impor dari Vietnam dan Thailand, itu yang terbesar. Dan untuk Vietnam dan Thailand saya kira tidak ada masalah yang berarti. Karena apa? Karena dan kebetulan juga kan kita tadi sudah saya sampaikan, beras sudah masuk sekitar 1,5 juta ton. Iya. Penurunan produksi perkiraan saya juga 1,5 juta ton. Jadi tidak ada masalah. Lalu bagaimana terkait dengan harga beras dunia akibat isu Yes. India menyetop impornya juga tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan. Bahkan kalau perhitungan dari lembaga internasional yang bukan beras Vietnam dan bukan beras Thailand ya, itu justru dibanding dengan bulan sebelumnya, bulan Agustus ini turunnya berapa? 11,7% malah turunnya setelah India tadi mengumumkan. Jadi untuk Indonesia kita kecil, ketergantungan kita dari India itu teramat kecil. Jadi tidak ada masalah sama sekali saya kira. Nah selain itu tadi juga beras impor sudah masuk segitu. Jadi itu Mas. Jadi tapi yang paling penting sudah barang tentu bagaimana kita mempertahankan produksi yang baik. Yes. Ini yang paling penting. Betul. Dari bulan September ini, bulan depan sampai Desember ini yang teramat penting, kan? Nah, bagi pemerintah, saya kira ini usulan saja untuk pemerintah. Sekarang ini harga gabah kering panen maupun harga beras di tingkat usaha tani ini kan sedang baik-baiknya, Mas, Ya. kan? Bahkan mendekati 7.000 di Jawa Barat tadi saya sampaikan untuk gabah kering panen. Nah, saat ini sedulur tani itu sedang sangat-sangat giatnya memelihara tanaman. Jadi kalau harga ini bisa dipertahankan sehingga penurunan produksi tahun ini itu tidak sebesar yang saya perkirakan. Boleh jadi nanti akan mendekati perhitungan BPS, ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi mempertahankan harga yang baik saat ini dengan apa? Mengendalikan impor justru. Impor justru dikendalikan. Jangan asal kita memasukkan beras dalam jumlah besar, mencelakakan petani kalau itu terjadi, kan? Dan saya kira beras yang masuk saat ini itu sudah relatif cukup. Kalaupun ditambahi itu hanya beberapa ratus ribu ton saja untuk tahun ini pertambahannya. Nah, jadi itu. Lalu yang kedua, Mas, karena memang iklim El Nino ini berkaitan dengan kekeringan. Yeah. Nah, sudah barang tentu pemerintah perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah mana yang ada di Indonesia yang terdampak kekeringan, kan? Oke. Nah, terdampak kekeringan saja tidak cukup, harus ada sumber airnya. Nah,
Apa yang bisa dilakukan untuk bantuan pompa dan sebagainya sudahlah lupakan kan. Kalau perlu, kalau memang ada bantuan itu justru bantuan pengeboran kan. Oh, jadi karena apa? Karena ada beberapa wilayah yang sekarang ini laporan dari jaringan tani kami ya. Iya, iya. Ketika dia menggunakan sumur biasa yang digunakan untuk sawah yang di sawah itu menyedot sumur-sumur penduduk. Oke, oke, Nah, oke. sehingga perlu sumur dalam. Nah, Hmm. ini yang perlu dibantu. Yang paling penting saat ini karena pengairan ini amat sangat terkait dengan bahan bakar, Ya, ya. saya usulkan berilah bahan bakar gratis, solar gratis untuk petani, terutama untuk wilayah yang tadi saya sebutkan, Ya, yang ya. ancaman bencana kekeringannya sangat besar dan sumber airnya ada. Oke. Berikan bantuan solar gratis. Bisa dibayangkan mengakses solar itu susah loh Mas, apalagi sekarang pakai QR code dan lain sebagainya. Bayangkan saja Iya, di iya, wilayah iya. pertanian Oke, yang terpelosok gitu kan ya. baik. Itu yang perlu diperhatikan. Dan itu dananya tidak mahal kok, sekitar 300 miliar kira-kira. Itu Oke. maksimum ya. Ya itu dia, Tuh. semoga nanti menjadi salah satu solusi juga tuh yang akan Ya, disiapkan oleh pemerintah ya dalam mengatasi musim kering panjang ini dan untuk menjaga ya. produktivitas dari beras nasional. Terakhir, Nah, optimisme Anda bahwa stok pangan kita akan terjamin begitu sampai dengan akhir tahun, ya. Prof? Iya, iya, saya optimis terjamin. Oke. Dengan arti dengan impor yang sekarang ini sudah ada ya, beras Hmm. impor yang sekarang ini sudah ada, yang sekitar 1,5 juta ton itu akan relatif terjamin. Baik. Gitu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke, Prof Dwi. Tadi Ya, memang menjadi salah satu hal yang perlu dicermati adalah beberapa bantuan yang justru ini agak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Justru adalah sumur bor yang harus diperbanyak, kemudian bantuan ya, solar yang diberikan kepada petani ya, begitu ya untuk bisa gratis. meningkatkan Ya, produktivitas beras mereka di daerahnya masing-masing, betul. terutama yang mengalami kekeringan. Prof Dwi, Ya. terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam sehat, Prof Dwi. Salam sehat Mas Pras. Salam untuk pemirsa juga. Baik, Makasih. terima kasih.